Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan adalah rezekimu, jodoh sejatimu, meski saat ini dia sedang menjauhimu. Ini tanda-tandanya. Ya. Jadi meskipun mantan sekarang sedang menjauhi kita, tetapi ketika dia adalah rezeki kita, jodoh kita, maka tanda-tandanya akan bisa kita lihat, akan bisa kita rasakan. Ya, manusia itu berjodoh, ada yang asalnya sama sekali tidak saling mengenal. Yang satu misal dari kecil sampai kuliah lulus di Sumatera. Ya, yang satu dari sekolah sampai kuliah di Sulawesi. Kemudian mereka berangkat untuk bekerja. Ketemulah mereka misal di Pulau Jawa. Ya, ternyata mereka berjodoh. Padahal sama sekali tidak pernah terbayangkan, tidak pernah saling mengenal. Tapi ada juga orang yang berjodoh itu awalnya tidak menyadari, dari kecil, satu SD, satu SMP, satu SMA, tidak punya ketertarikan. Kuliah pun nyebar, tapi tahu-tahu mereka dipertemukan kembali dan mereka menikah, mereka berjodoh. Ada pula orang yang sudah bersama, punya ketertarikan, tetapi karena sesuatu dan lain hal berpisah dan kembali bersama lagi, mereka jadi berjodoh. Nah, jadi itu. Sekarang kita yang mana? Semoga kita adalah yang ketiga tadi. Ya, sudah pernah bersama, karena hadirnya orang ketiga, mantan jadi menjauhi kita. Ya, sekarang terpisah untuk kembali bersama lagi. Jadi perjalanan hidup yang seperti ini bahkan sejak nenek moyang kita, manusia yang pertama yang diturunkan ke bumi, itu pun pernah merasakan pengalaman yang demikian. Nabi Adam alaihi salam, ya, menurut sebagian sejarawan muslim, Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan di kawasan Asia Selatan. Ya, daerahnya India itu. Asia Selatan itu India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, nah itu. Di sekitar situ tuh turunnya Nabi Adam alaihi salam. Sementara ibunda Hawa itu diturunkan di Timur Tengah, ya, di sekarang kota yang disebut sebagai Jeddah, ya. Jeddah itu kan artinya nenek, jadi kotanya nenek umat manusia. Nah, Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah, mohon petunjuk, ibunda Hawa itu ada di mana? Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Ya, dia berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu selama 300 tahun. Ya, memohon petunjuk kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan ibunda Hawa. Ya, maka saya gimana ya rasanya kalau mendengar atau melihat ada orang baru berdoa 4 bulan agar bisa berjodoh dengan seseorang yang sangat berharga dan dia cintai, tapi berdoa 4 bulan pun dia sudah nyerah, sudah ngeluhnya ndak karu-karuan. Padahal keluhan itu tanda tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa?
yaitu orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, artinya kalau kita bilang, saya sudah nyerah lah, sudah 4 bulan, saya sudah nyerah, sudah setahun saya berdoa. Padahal kan kita ini manusia biasa ya. Nabi Adam yang nabi dan rasul itu berdoa selama 300 tahun. Ya. Kenapa beliau begitu istiqomah untuk berdoa selama 300 tahun? Karena Ibunda Hawa itu adalah seseorang yang amat sangat berharga bagi beliau. Seseorang yang amat sangat dia cintai. Ya. Kalau Nabi Adam alaihi salam misal minta kepada Allah, ya Allah, saya minta penggantinya Hawa saja. Bisa kalau dia mau berdoa begitu. Ya, orang akan berpikir, lah iya Nabi Adam berdoa begitu karena Ibunda Hawa itu satu-satunya wanita yang ada pada saat itu. Kalau Nabi Adam mau, dia berdoa minta penggantinya Hawa, ya, minta diturunkan wanita-wanita yang lain sebagai istri beliau, bisa. Dan beliau Nabi dan Rasul, doanya mustajab. Tapi enggak, dia sangat mencintai Ibunda Hawa. Dia cuma mau Ibunda Hawa. Ya, dia tidak mau yang lain. Dia tidak mau penggantinya. Ya, maka dia berdoa dengan sabar, dengan tekun, tidak mengeluh 300 tahun. Kalau Nabi Adam alaihi salam itu usianya 1.300 tahun, itu artinya 30% usianya dia gunakan berdoa agar berjodoh dan ketemu kembali dengan Ibunda Hawa. Ya. Nah, artinya apa? Kalau manusia sekarang rata-rata usianya 60-70 tahun. Taruhlah 70 tahun ya. Kalau 30%-nya berapa tuh? Ya sekitar 20 tahun lebih. Ya, kalau kita ikuti tadi yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ketekunan beliau dalam berdoa. Karena apa? Karena Ibunda Hawa ini adalah orang yang paling dia cintai. Seseorang yang amat sangat berharga bagi beliau. Nah itu yang kita tidak punya tuh. Kesabaran dan ketekunan. Kita mau memaksa berdoa setahun terkabul. Padahal kita manusia biasa. Nabi Adam yang nabi dan rasul yang doanya mustajab, ya, pun mau bersabar berdoa dalam waktu yang lama. Nah, doa itu terkabul dan dipertemukanlah mereka, dan usaha juga tuh. Artinya bukan Ibunda Hawa yang datang, usaha juga, jalan loh ya, dari Asia Selatan tadi sampai ke Timur Tengah, dipertemukan di Jabal Rahmah. Ya, biarpun Nabi Adam itu tinggi besar ya. Sebagian sejarawan mengatakan tingginya Nabi Adam itu 30 hasta. Ya sekitar berapa ya? 15 meter. Ya, tetapi kan jalan dari Asia Selatan sampai ke Timur Tengah itu ya cukup jauh juga, usaha juga. Dipertemukan di Jabal Rahmah. Ya. Nah, itu tanda yang pertama. Nah, kan panjang ya ceritanya. Tapi itulah tanda yang pertama kalau mantan yang sedang menjauhi kita itu adalah jodoh kita. Ketika kita terus berdoa dan meminta kepada Allah dengan tekun, dengan istiqomah, tidak menyerah, tidak mengeluh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya, bahkan kalaupun kita ini ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, doa itu amat sangat penting. Bahkan Nabi Adam pun mau berdoa selama 300 tahun. Itu kan menunjukkan doa itu amat sangat penting. Ya, laisa sayun akroma 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya. Bahkan ketika kita masih mau berdoa, takdir
Kalaupun kita ditakdirkan bukan jodohnya mantan, takdir bisa berubah dengan izin dan kehendak Allah, dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Ya. Nah, sehingga tandanya yang pertama, kalau mantan itu jodoh kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Ya. Tandanya yang kedua, kita berdoanya itu bukan berdoa yang asal-asalan. Kita berdoa itu dengan yakin bahwa doa kita ini terkabul. Kenapa kita yakin doa kita ini terkabul? Karena kita yakin mantan ini jodoh kita. Sebuah doa yang dipanjatkan dengan keyakinan, dengan doa yang dipanjatkan dengan keraguan, itu hasilnya akan sangat berbeda. Sekarang kita yakin enggak kalau mantan itu jodoh kita? Kalau kita tidak yakin mantan itu jodoh kita jungkir balik berdoa seperti apapun, mantan tidak akan kembali. Kalau kita tidak yakin. Kalau kita tidak yakin mantan itu jodoh kita, diberikan amalan sebagus, sehebat apapun, dengan orang lain mustajab semua, tapi kita tidak yakin, maka amalan itu tidak akan bekerja ketika kita yang mengamalkannya. Nah, jadi tandanya yang kedua itu. Yakin tidak kita kalau mantan itu jodoh kita? Ya, yakin itu tidak penting kalau kita komen. Saya yakin Ustadz kalau mantan itu jodoh saya. Yakin itu ada di sini dan di sini. Ya, hati kita yakin, pikiran kita juga yakin. Ada orang yang hatinya yakin, tapi pikirannya terus bertanya-tanya, apa iya dia masih mau dengan saya? Wong saya ini sudah tua. Sekarang dia dengan orang ketiga yang masih muda banget, ya. Ada orang yang hatinya yakin, pikirannya kemudian berpikir, apa dia mau? Orang ketiga kaya banget, ganteng banget, cantik banget, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ya. Dan ada juga kan yang lebih banyak lagi, dia bilang dengan bibirnya bahwa dia yakin, tapi hatinya juga, enggak mungkin mantan mau balik dengan saya. Pikirannya apalagi, mosok mantan mau dengan saya. Nah, gitu. Jadi itu tanda yang paling penting dan itu cuman kita yang tahu. Ya. Yakin tidak kita kalau mantan itu jodoh kita? Kalau kita yakin dia jodoh kita, teruskan berdoa agar dia kembali. Karena kunci terkabulnya doa yang paling penting, yakin kalau doa itu terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul, dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi pikirannya berpaling. Ya, hatinya lalai artinya tidak yakin, pikirannya berpaling artinya ragu-ragu. Ya, begitu. Jadi ya, ketika kita yakin, kita berdoa dengan doa apapun itu akan mustajab. Kan selalu pertanyaannya, kok videonya tidak ada doanya? Doa itu ada begitu banyak yang bisa kita amalkan. Tapi kuncinya balik, kita yakin atau tidak? Ya, kita menginginkan jodoh, kita bisa membaca doa misal Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang luar biasa, dahsyatnya, sangat mustajab. Tapi kembali, ya, kita harus yakin bahwa mantan ini jodoh kita. Itu dulu, ya. Atau yang mengerjakan amalan, banyak amalan yang bisa dikerjakan. Misal amalan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Atau amalan di dalam surat Yusuf ayat yang keempat, Itzqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu
ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Ya. Banyak yang bisa dibaca doa, banyak amalan yang bisa dikerjakan. Termasuk kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Saya tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Berdoa dengan bahasa kita. Ya, berdoa dengan doa versi kita. Ya Allah, jadikan dia, kita sebut namanya, kita sebut nama bapaknya, bin atau binti siapa, jadikan dia sebagai jodohku fid dunya wal akhirah. Hatinya yakin, ya, bahwa orang yang dia sebut dalam doanya ini adalah jodohnya, maka orang itu akan jadi jodohnya. Amin. Jadi itu dua tandanya. Ya, yang pertama, tidak pernah berhenti berdoa. Yang kedua, dia yakin bahwa mantan adalah jodohnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.